setelah sesi yang pertama di hari yang kedua ini. Oke, untuk sesi yang ketiga ini, mohon maaf, maksud kami sesi yang kedua ini, kita menginjak ke menjawab pertanyaan dari beberapa peserta dari webinar dengan tema berkaya, bekerja, dan menulis dari rumah. Untuk pertanyaan nanti tolong bisa ditampilkan, Bapak Moderator, yang sudah kami tampung sejauh dari setelah materi kita share di kanal YouTube. Belum, Pak? Belum terlihat? Lebih mandikan ya. Sudah Pak Yai? Ya. Sebentar. Screen sudah? Belum? Oke, sudah. Ya. Nah, ini ya, ada beberapa pertanyaan nanti insya Allah pemateri akan menjawabnya dengan singkat saja, nggih. Jadi nanti bisa, mungkin ada yang bertanya lagi, bisa di live chat kami sediakan dengan bisa langsung saja ya. Langsung saja untuk persingkat waktu. Ini nanti akan dijawab oleh pemateri. Mbak ada di sini nanti dari Pak Andi selaku Kaprodi Penjas STKIP Modern Ngawi, kemudian ada Bapak Joko selaku Kaprodi PGD, kemudian ada Ibu Kaprodi kita PK PAUD yaitu Ibu Arwendi Srijayanti, kemudian nanti ada saya sendiri. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, ini nanti akan dijawab oleh Bapak Andi, atau mungkin bisa ditambahkan oleh materi yang juga dipersilakan. Itu ya. Ini nanti yang pertama ada dari Saudari Amalia Rahmawati, yaitu asalnya dari Trenggalek. Jauh sekali ya ini. Pertanyaannya, apakah penulisan karya ilmiah untuk guru dalam kaitannya untuk angka kredit harus dalam bentuk PTK? Nah, misalkan guru mata pelajaran bahasa Indonesia menulis karya ilmiah, menganalisis novel, dalam bulan ini bukan PTK maksudnya ya, dan dipublikasikan di sebuah jurnal yang tersebut tetap ada angka kreditnya. Nah, monggo. Ini atau dua pertanyaan sekaligus nih Bapak nggih. Yang kedua dari Evi Ariwidyawati. Ini dari Metro Lampung. Subhanallah, jauh kali nggih. Nah, ini ada pertanyaan, permasalahan yang sedang saya sekolah saat ini adalah rendahnya minat belajar siswa melalui pembelajaran daring sekarang ini, Bapak. Pertanyaan saya, variabel seperti apa yang sesuai digunakan untuk membuat artikel ilmiah yang dipublish, Bapak? Nah, seperti itu ya. Coba dua pertanyaan dulu, monggo. Mungkin Bapak Andi atau pemateri yang lain berkenan menjawab dua pertanyaan ini dulu, nggih. Monggo. Kepada Bapak Andi, kami persilakan. Atau Bapak yang berkenan memberi jawaban bisa buka mic, nggih. Seperti itu. Monggo Bapak. Bapak Andi mungkin? Oh ya, ini untuk PTK ya, dari saya Pak Joko akan menjawab pertanyaan dari Amalia Rahmawati asal dari Trenggalek. Apakah penulisan karya ilmiah untuk guru itu harus untuk PTK? Tidak. Intinya kenapa? Dalam PTK itu adalah penelitian tindakan kelas, di mana permasalahan yang diangkat atau yang untuk tindakan kepada siswa itu untuk, kalau di sini untuk Amalia Rahmawati adalah menganalisis tentang novel. Nah, itu berarti bisa kualitatif atau kuantitatif. Nah, di mana berarti untuk penelitiannya tidak
harus PTK. Nah, kalau PTK itu sendiri adalah tindakan kelas yang dimana siswa kita mengajarkan, kita sebagai pelaku, pengajar, dan peneliti. Sehingga dari model pembelajaran yang dilakukan itu bagi Bu Amalia sendiri. Ya, jadi di sini sebagai menganalisis itu bisa kualitatif atau kuantitatif. Jadi tidak harus PTK. Terus yang kedua dari Evi Ari Widyawati, kota asal Metro Lampung. Pertanyaannya adalah permasalahan yang sedang saya hadapi di luar di sekolah saat ini adalah rendahnya minat belajar siswa melalui sistem pembelajaran daring. Ya. Pertanyaannya adalah variabel seperti apa yang sesuai dengan untuk membuat artikel ilmiah yang dapat dipublikasikan. Nah, gini, ini mungkin kompleks permasalahan yang dihadapi itu banyak guru sekarang, ya, di mana jaringan internet bahkan dari sarana dan prasarana pembelajaran itu tidak menunjang, ya. Bahkan ini di Jawa sendiri pun yang sudah intinya sudah maju banyak kendala, apalagi mohon maaf kita tanpa di luar Jawa kalau ada di pedalaman otomatis sarana dan prasarananya adalah kurang. Di sini variabel apa yang cocok? Nah, di sini kita mengangkat saja pembelajaran yang saat ini diajarkan seperti kalau saya lihat, kalau ini saya juga terjun ke lapangan, pembelajaran yang dilaksanakan para guru itu adalah berkelompok. Ada 1 orang, ada 2 orang, 3 orang lah itu ini. Pembelajaran variabel apa? Ya, variabel yang bisa diangkat adalah seperti yang pertama tentang minimnya sarana dan prasarana pembelajaran itu bisa diangkat, ya. Terus jumlah minat dari siswa untuk belajar. Nah, kalau seperti ini kan ada 2 variabel yang bisa diangkat. Yang pertama adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai. Yang kedua adalah minat belajar dari siswa kalau tidak ada pertemuan. Jujur, kalau pembelajaran karakter ya itu tidak bisa diajarkan lewat online. Itu benar sebenarnya, ya. Salah satunya itu. Ya, bisa diangkat variabelnya adalah sarana yang kurang, terus permasalahan minat belajar yang kurang karena sistem online yang sangat rumit bagi yang kurang mengerti, ya bisa itu. Ya, jadi variabel yang bisa diangkat seperti itu. Okay, next, pertanyaan selanjutnya, ini mungkin ini hanya beberapa pertanyaan yang di grup, khususnya saya kan di rumpun PGSD sudah banyak pertanyaan yang kita jawab yang di grup. Untuk di PGSD itu ada grup hampir 400 orang yang masuk di grup. Di situ alhamdulillah beberapa sudah kita jawab dan ini hanya menjawab beberapa yang belum terjawab di WA grup. Ya, nanti ada beberapa yang tidak terjawab, ya kita mohon maaf, tapi ini kan masih ada sampai tanggal 1, kita bisa koordinasi lewat grup, chat, sehingga koordinasi ini bisa berlanjut, ya. Mohon maaf bila nanti keseluruhan tidak bisa terjawab, ya mohon maaf. Ini intinya bagaimana menumbuhkan menulis untuk minat menulis atau minat menyusun artikel bagi Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru ataupun mahasiswa. Ya, akan selanjutnya ini akan saya kutip, saya random ya untuk pertanyaannya ya. Ya, di sini ada dari kota asal Pekalongan. Bagaimana cara merumuskan tujuan PTK? Ya, PTK. Nah, di sini tujuan PTK masuk suara saya masih? Masuk? Ya. Di sini kita tadi pagi sudah memberikan kiat-kiat dalam cara menumbuhkan mengambil kesimpulan dari tema-tema yang ada. Salah satunya bagaimana kita melihat permasalahan yang ada di SD. Salah satunya bagaimana merumuskan tujuan PTK. Nah, di sini tindakan kelas, ya, tindakan kelas yang Bapak Ibu guru lakukan setiap hari, kan?
setiap hari saya yakin menemukan permasalahan. Ya, saya yakin menemukan permasalahan. Ya, di sini caranya tujuan pembelajaran apa yang Bapak Ibu mau capai, ya, dikombinasikan dengan metode yang ada. Ya, jadi gini, pembelajaran yang ada kita pasti ada permasalahan. Nah, di situ metode-metode yang Bapak Ibu pelajari atau ketahui itu dikombinasikan. Jadi nanti tujuan pembelajaran dan dikombinasikan dengan metode, akhirnya akan bagaimana tujuan PTK itu tercapai. Gitu, ya. Gitu. Next. Ya, terima kasih Bapak Joko Supriyanto selaku Kaprodi PGSD STKI Kemudian Ngawi. Sedikit menambahkan dari penjelasan Bapak Joko, bagaimana cara merumuskan tujuan PTK. Halo, Ibu Arum. Halo. Ya. Ya, ini ya. Saya ulangi lagi, saya ingin menambahkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan Bapak Joko Hari Supriyanto selaku Kaprodi PGSD STKI Kemudian Ngawi. Bagaimana cara merumuskan tujuan PTK? Itu nggih. Nah, untuk melihat tujuan dari PTK itu sendiri, kita pasti sudah tahu sebelumnya kita punya masalah di situ. Nah, berarti kalau kita sudah punya permasalahan, katakanlah kita mau mengadakan sebuah penelitian tindakan kelas, pasti sudah punya sebuah masalah dulu. Ya kan? Sebuah masalah yang membuat kita melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, dari masalah itu, berarti kita nanti punya tujuan yang konkret. Misalkan satu, bagaimana cara meningkatkan prestasi siswa atau prestasi akademik siswa dengan metode apa? Ya kan, metode di sini bukan metode penelitian ya, maksudnya metode pembelajaran, ya. Jadi solusi dari masalah yang sudah ada. Jadi secara lebih singkatnya, tujuan PTK itu adalah jawaban dari rumusan masalah yang sudah kita pikirkan sebelum kita mau melakukan penelitian tindakan kelas. Seperti itu, nggih. Oke, kita lanjut. Kita random pertanyaan yang selanjutnya. Ini ada nanti dari ini sudah jelas ya, bagaimana cara mengetahui kalau tulisan tersebut buatan sendiri atau tidak, itu sudah jelas. Ya. Bisa dari plagiasinya atau mungkin nanti selain cek plagiasi juga dari tata bahasa juga sudah jelas. Oke. Kemudian ini bagaimana cara mendapatkan tadi sudah, ya. Coba lanjut Pak Moderator. Mohon izin, Pak Moderator. Mohon izin. Iya. Untuk menambahkan dari pertanyaan yang pertama tadi, yang dari Tenggale, terkait dengan penilaian angka kredit. Ini mohon izin, saya Farid Hilmi, selaku tim penilai angka kredit dari STKIP Modern. Mau menambahkan sedikit saja. Jadi untuk penulisan artikel ilmiah yang dapat dinilai dalam DUPAK atau daftar usul penetapan angka kredit, mohon nanti Ibu lihat di pengisian DUPAK poin H. Di situ membuat artikel ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya. Jadi mohon maaf jika nanti jenengan pengen artikelnya dapat dinilai, jenengan harus membuat artikel ilmiah sesuai dengan bidang pendidikannya. Jadi untuk penelitiannya itu sesuai dengan bidang pendidikannya. Contoh seperti tadi bedah novel. Bedah novel boleh saja, tetapi nantinya itu harus ada implementasi atau kontribusi terhadap pembelajaran yang Ibu sampaikan kepada siswanya. Misal di tingkat sekolah menengah atas, di situ ada bedah novel, mungkin dari hasil dari bedah novelnya nanti bisa dijadikan rujukan untuk siswanya. Jadi tidak harus PTK. Kalau ada yang mewajibkan PTK, itu tergantung dari dinas terkait yang mewajibkan PTK-nya
harus diterbitkan atau ditulis dalam artikel ilmiah. Terus kemudian di poin sebelumnya di situ ada penelitian yang harus harus dilaksanakan, yaitu di poin G, membuat tulisan ilmiah populer. Terus kemudian membuat karya tulis ilmiah berupa penelitian yang sesuai dengan bidangnya. Mohon nanti untuk dukpaknya dilihat, kemudian disesuaikan dengan apa yang diminta pada poin-poin yang ada di dukpak untuk PNS, khususnya di PNS guru. Mungkin itu dari Pak Moderator, tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Arum. Bu Arum. Ya. Ini ada pertanyaan dari, ini tetangga kota ya, Bojonegoro. Selama ini dalam pembuatan PTK saya mengalami kesulitan. Bagaimana cara dalam pembuatan PTK agar lebih mudah? Mungkin Bapak Joko bisa memberikan jawaban sedikit. Bu Arum. Ya. Selama ini dalam pembuatan PTK saya mengalami kesulitan. Bagaimana cara dalam pembuatan PTK yang lebih mudah? Ini tadi di grup sudah disampaikan ya. Di grup WA sudah kami sampaikan bagaimana dalam pembuatan PTK. Sebenarnya PTK itu tanpa kita mengawali itu sebenarnya kita sudah melakukan PTK setiap hari. PTK itu kan sebenarnya adalah kejadian yang tiap hari kita lakukan bagi guru, ya khususnya bagi guru SD. Setiap hari kita lakukan, tetapi untuk namanya PTK di sini adalah administrasi yang kita lakukan. Ya, misalnya gini, kita pembelajaran prestasi kurang meningkat, ya pasti Bapak Ibu guru yaitu melakukan perubahan, salah satunya dengan menggunakan media, ya. Situ. Nah, kita tuangkan saja apa yang terjadi setiap hari tanpa membuat dalam arti mengarang. Kejadian yang setiap hari Bapak Ibu guru lakukan itu dibuat aja, maksudnya diadministrasikan. Nah, itu akan tersusun PTK itu sendiri. Jadi pertama misalnya prestasi dari 20 anak kok 5 anak kurang berprestasi. Nah, bagaimana 5 anak ini supaya berprestasi dengan metode mungkin jam pembelajarannya ditambah atau dengan metode tersendiri yang bisa menaikkan prestasinya. Nah, sebenarnya PTK itu hal yang tiap hari Bapak Ibu lakukan, cuma administrasinya mungkin ya mohon maaf itu kurang diadministrasikan. Nah, jadi PTK itu nggak usah membuat yang mengada-ngada yang belum ada, tetapi yang ada saja, yang pembelajaran yang dilakukan setiap hari itu diadministrasikan, diangkat di PTK itu yang lebih mudah. Nah, dulu saya juga mengajar di SD, jadi pembelajaran yang setiap hari kita lakukan itu sebenarnya adalah tindakan kelas. Jadi itu merupakan penelitian. Nah, tinggal mengatur bagaimana itu dibuat sebuah laporan saja. Jadi tidak usah mengada-ngada yang belum ada, itu kuncinya. Sudah? Gitu. Terus ini yang kedua, Bekasi, dari Bekasi, wah jauh sekali nih. Apa yang dimaksud siklus dalam penulisan PTK? Nah, ini yang membedakan PTK sama kualitatif, kuantitatif, sama pengembangan. Dan disinilah PTK itu adalah penelitian tindakan kelas yang dimana pembelajaran itu ada tujuannya untuk meningkatkan metode atau pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan dalam arti meningkatkan prestasi, terus meningkatkan aktivitas. Nah, di sini siklus pertama. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan siklus? Nah, di siklus di sini bila siklus pertama kita lakukan adalah tahapan. Tahapan pertama, kita ingin mencapai 100% pembelajaran itu berhasil dengan KKM misalnya 7, di atas 7. Nah,
dari 20 anak misalnya baru mencapai 5 anak, ya itu dari 5 anak tersebut kurang mencapai nilai 7. Nah, dalam tahapan pertama, metode yang kita lakukan di tahap pertama kurang berhasil, ya kita lanjutkan di tahap kedua, siklus kedua. Ya, fungsi siklus kedua ini adalah memperbaiki dari siklus pertama, sehingga pembelajaran yang siklus pertama itu kurang berhasil dalam arti kurang mencapai target yang kita inginkan, dilakukan di siklus kedua. Nah, siklus kedua adalah perbaikan yang kekurangan dalam siklus 1 itu apa? Ya. Apakah harus ada siklus 3? Tidak. Ya, kita cukup sampai mana? Kalau kita sudah misalnya siklus 2 itu sudah mencapai target kita, ya sudah selesai. Tetapi kebanyakan mayoritas PTK yang saya temui selama ini itu namanya siklus 2. Ada siklus 1, siklus 2, itu tahapannya. Saya temui. Mungkin ada beberapa siklus yang sampai mungkin 3 itu saya belum nemui. Banyak kan siklus 2 sudah selesai kayak gitu. Ya, jadi tahapan siklus adalah siklus pertama itu metode yang kita laksanakan kurang baik, dilanjutkan ke siklus kedua. Itu. Ya. Terima kasih Bapak Joko Supriyanto. Mungkin slide berikutnya Pak Moderator. Mungkin yang Oke, sudah. Bu Arum, halo. Ya, ini ya untuk pertanyaan selanjutnya. Ini ada untuk judul karya ilmiah sebaiknya mengandung berapa variabel. Nah, di sini karya ilmiah yang bagaimana dulu ya, tadi sudah dijelaskan di materi yang di-share di kanal YouTube, itu kan ada banyak sekali macam karya ilmiah. Bisa karya ilmiah dari hasil penelitian, bisa juga karya ilmiah populer, bisa juga karya ilmiah dalam lain ya. Nah, kalau yang di sini maksudnya karya ilmiah penelitian ya sebagai hasil penelitian sebaiknya mengandung berapa variabel. Nah, ini ya, berapa variabel. Kalau untuk PTK atau untuk penelitian yang lain, saya sarankan untuk yang pemula itu sebaiknya jangan terlalu banyak variabelnya dulu ya. Karena variabel itu nanti akan berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan ya. Jadi diharapkan kalau masih merasa dirinya itu masih pemula, ingin menulis sebuah karya ilmiah, gunakan variabelnya jangan terlalu banyak dulu. Bisalah 1 variabel, bisa 2 variabel. Nah, jadi kalau nanti jenengan Bapak Ibu itu pakai 3 variabel lebih, nanti metodenya bisa pakai lebih rumit lagi. Namanya ada ANAVA 2 jalan, sel tak sama, dan seterusnya itu. Ya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa coaching intensif dengan pembimbing masing-masing. Oke, ini saya masih banyak sekali pertanyaan, kita lanjut saja, nggih. Kemudian ada dari Nganjuk ini ya, Bapak Catur Pujianto. Bolehkah kita membuatkan KTI untuk orang lain karena bersifat kemanusiaan? Subhanallah, ini jiwa kemanusiaannya tinggi sekali ya. Tapi saya harapkan jangan, kalau kita membantu, kita akan lebih bagus ya, dapat 2 pahala. Membantu belajar dan mengamalkan ilmu kita gitu ya. Saya harap jangan kalau membuatkan, kalau membantu dan mendampingi itu akan lebih baik. Seperti itu. Kemudian pertama kali mengirimkan artikel yang terindeks Scopus, apakah kemungkinan diterima lebih besar atau kita membuat artikel bersama teman yang sudah memiliki ID Scopus sehingga kemungkinannya lebih besar diterima? Ini dari Oktaviani, Mbak Reni, nggih, dari Cilegon. Jika kita pertama kali mengirim artikel yang terindeks Scopus, nah ini ya, ini terindeks Scopus itu memang bagus. Tapi kalau kita merasa diri kita sudah mampu, ya enggak apa-apa. Itu akan memang jauh lebih besar kemungkinannya bisa diterima, gitu nggih. Atau kita membuat artikel
di Scopus. Nah, atau kita ingin Scopus, kita bisa merangkul teman yang sudah punya pengalaman tembus jurnal terindeks Scopus juga, seperti itu juga bisa. Jadi jadikan aja kita sebagai motivasi. Yuk gimana caranya membuat artikel bisa tembus Scopus. Salah satu materi yang kami sampaikan di seminar hari pertama kemarin. Itu nggih. Oke. Kemudian slide selanjutnya, Bapak moderator, mohon maaf, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Baik, Bu. Sudah saya ganti. Oke. Nah, ini ya dari jauh, ini dari Bangkalan. Bolehkah yang kita kutip dari Google lebih banyak melalui referensi buku? Mungkin Bapak Joko bisa membantu? Oh, oke. Mungkin masih gangguan koneksi ya Bapak Joko. Saya akan mencoba menjawab. Bolehkah yang kita kutip dari Google lebih banyak daripada melalui referensi buku? Ya. Dari Google itu maksudnya, kalau saya sarankan dari Google itu tidak apa-apa. Nah, dari Google itu tidak apa-apa, tapi tidak apa-apanya itu seperti apa? Maksudnya dari Google itu diharapkan dari jurnal sebuah penelitian, seperti itu ya. Jadi jangan dari blog. Oke, kita tidak tahu blog itu bagus atau tidak. Saya juga bukan Tuhan dapat memberi penilaian blog itu benar adanya atau tidak, gitu ya. Sebaiknya gunakan referensi yang bagus. Oke, terus kemudian oke. Ini nanti bisakah minta file panduan penyusunan karya tulis ilmiah, skripsi, dan lain-lain? Bapak moderator, ini Ya. masih kedengeran ya suara saya ya? Iya, iya. Masih? Masih. Lanjut. Jelas Halo. nggih, Pak? Iya, lanjut. Halo, jelas mboten? Jelas. Oke, lanjut slide berikutnya, Bapak. Oke, sudah. Oke, nah, ini ya. Apakah penelitian yang sangat baik digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh seorang guru untuk diterbitkan dalam metode penelitian? Nah, metode penelitian di sini ada banyak sekali, nggih. Anda bisa kuanti, lebih spesifiknya kuanti atau kuali gitu ya. Nah, di sini saya tidak bisa menyarankan, jadi tergantung Bapak Ibu sendiri. Jenengan pengennya penelitiannya itu pakai metode yang mana biar tidak menyulitkan atau yang sesuai dengan bahan kajian Anda. Seperti itu ya. Jadi saya tidak bisa memberikan saran baiknya ini, itu tidak bisa nggih. Seperti itu. Terus kemudian ada dari Bogor ini, bagaimana cara menumbuhkan minat dan semangat buat menulis karya ilmiah. Nah, ini banyak-banyak bergaul ya. Banyak-banyak main juga. Itu bisa jadi seperti itu. Atau bagaimana cara menumbuhkan minat dan semangat buat menulis karya ilmiah. Ini bisa dimulai dari kita suka membaca dulu. Bisa membaca apapun di sini, tapi jangan baca satu saja ya. Terus bisa dari kita punya minat setelah senang baca, biasanya kita akan kita tumbuhkan dari nulis yang simpel-simpel aja dulu. Kalau guru ya misalkan pengalamannya waktu ngajar, kendalanya apa, ditulis saja dulu. Ya, seperti itu. Ya. Jadi cara menumbuhkannya ya kita harus mencoba diri kita untuk mau menulis dulu. Ada enggak keinginan itu, gitu ya. Terus kemudian ada dari Riau. Ini coba, oh ya, Bapak Joko sudah kembali ya ini ya. Ya, bisa dibantu Bapak untuk yang pertanyaan
Di slide terakhir itu Bapak. Ya, ini dari ya. Terima kasih dari moderator. Ini dari Bapak Eko Prayogi Kota Kabupaten Siak, Riau. Apa saja hal yang harus diperhatikan dalam mengambil kutipan para ya. Ya, terdengar ya. Tadi pagi sudah saya sampaikan tentang bagaimana ngutip yang baik, dan kemarin hari pertama juga kita sudah sampaikan atau pemateri menyampaikan bahwa bagaimana mengutip yang baik itu dan bagaimana kita memberikan apresiasi kepada artikel atau jurnal yang kita kutip. Itu yang pertama adalah dengan menggunakan Mendeley. Supaya apa? Tersitasi atau yang memiliki jurnal itu citasinya menambah. Jadi kita tidak sebenarnya kita mengambil dari bacaan atau sumber bacaan atau kita mengambil referensi itu diperbolehkan saja. Tetapi yang penting kita bisa memberi penghargaan, salah satunya adalah dengan mencantumkan di daftar pusaka. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau lebih baik kita menggunakan Mendeley atau aplikasi tentang cara mengutip supaya apa? Supaya tersinkron dengan cara citasi tersebut, sehingga apa yang kita kutip kita bisa memberikan penghargaan kepada ya. Sebenarnya adakah pelanggaran? Tidak, selama itu tidak ada. Sebenarnya ini kalau kata tulis yang benar itu kalau lebih dari 40 itu kan spasinya 1, itu mungkin bisa digunakan. Jangan kalau ngutip terlalu banyak, misalnya kita ngutip terlalu 2 lembar 3 lembar itu ya keterlaluan. Sebenarnya kita ngutip yang seperlunya, dalam arti seperlunya itu bagaimana yang kita perlukan saja kita kutip, yang selebihnya janganlah ya. Yang penting jangan nanti kalau kita kita ngutip terlalu banyak, waktu dicek itu kan juga kita kena plagiasi juga ya, sehingga kutip yang seperlunya yang kita perlukan, sehingga tidak ada permasalahan di tingkat cek plagiasinya. Itu nanti ini kita lanjut di grup ya kan, sudah ada pertanyaan dan alhamdulillah kita sudah banyak pertanyaan yang kita jawab. Ini hanya mewakili beberapa saja, sehingga nanti ke depan atau setelah acara ini kita bisa lanjut di komunikasinya lewat grup. Dan nanti bagaimana teknisnya dalam pembuatan artikel itu nanti dari pihak panitia akan menjelaskan. Mungkin saya tadi mengamati dari pihak panitia sudah menjelaskan bagaimana tugas atau pengiriman artikel ini ya. Jadi nanti kita bisa komunikasi, saya sebagai pendamping, kita sama-sama belajar bagaimana menyusun atau menumbuhkan menulis yang baik. Ya, jadi nanti kedepannya silaturahmi kita terjalin dan bimbingan kita tetap buka selama dengan masih di grup, kita komunikasi ya dengan baik saja. Saya kembalikan ke moderator, mungkin bisa dilanjutkan atau ditutup, kita lanjut di grup. Terima kasih Bapak Joko Hari Supriyanto. Nah, ini saya ambil dari live chat atau dari peserta live Zoom hari ini. Mungkin ada pertanyaan, bisa angkat tangan lewat live YouTube, monggo. Saya batasi saja karena waktu sudah semakin sore. Ini dua pertanyaan saja dari peserta di live Zoom hari ini. Monggo yang mau bertanya. Monggo, ada tidak yang mau bertanya?
coba menjawab dari Krisna Adi Pradana. Ya. Pertanyaannya, apa ada minimal rujukan yang dipakai dalam menulis artikel? Ya, ini ya. Apa ada minimal? Minimalnya itu tidak ada, ya. Tapi diharapkan lebih bagus rujukannya, semakin banyak rujukan itu lebih ilmiah. Jadi kita punya dasar atau punya pegangan tidak hanya satu. Jadi penelitian kita akan lebih general, okay? Seperti itu. Mungkin dari Pak Joko ada tambahan? Ya. Oh, tidak ada. Okay. Mungkin ada yang bertanya lagi? Nah, ini ada Tri Handi Widyastuti ini ya, dari Papua. Apa perbedaan mendasar dari artikel populer dan artikel hasil pemikiran? Nah, artikel populer, tadi kan sudah dijelaskan oleh, kalau tidak salah itu dari materinya Ibu Susdarwati. Jadi sudah jelas di situ, nggih. Bisa dibuka lagi tadi sampun di-share materinya artikel populer sama hasil pemikiran. Kalau hasil pemikiran ini kan sudah jelas. Hasil dari sebuah pemikiran ilmiah ya di sini maksudnya ya artikel hasil pemikiran ilmiah. Jadi sudah jelas di situ ya. Jadi ciri-cirinya seperti apa, mohon nanti lebih dibuka lagi tadi ya. Jadi sharing materi tadi. Kalau mungkin di YouTube kurang jelas, tadi sudah di-share panitia. Kalau saya mengikuti seperti itu ya. Kemudian sudah nggih? Ya, sudah? Dua pertanyaan? Bu Raike mungkin itu bisa Pak dijawab. moderator? Bu Raike mungkin pertanyaan terakhir yang bisa dijawab mungkin. Oh ya, saya tentang pariwisata dan akuntan. Oh ya nih, Bu Reike, ini karena background saya tentang pariwisata dan akuntansi, apakah boleh membuat artikel tentang penelitian yang saya buat? Sangat diperbolehkan ya. Misalkan, jadi jangan jadikan background kita itu sebuah batasan. Kalau memang itu bisa mengembangkan diri kita, kenapa tidak? Bisa mengembangkan pola pikir kita, kenapa tidak? Jadi jangan terpaku dari background kita apa. Ya. Seperti itu. Mungkin itu dari saya Pak moderator, Tribun. Oke. Mungkin closing dari pihak kampus. Ibu. Sudah? Oh, iya. Ya saya kira itu nggih. Mohon maaf sekali ini waktunya memang terbatas. Semoga 2 hari ini bisa maksimal kita dapat ilmunya, berkah ilmunya. Baik dari hari pertama dari pemateri Bapak Idris, kemarin kita dikenalkan dengan namanya aplikasi atau bantuan jika kita memang kesulitan menulis, kita bisa pakai voice yang bisa langsung menulis. Dari Bapak Ridro kita tahu bagaimana, kenapa guru itu harus menulis, bagaimana langkah-langkahnya. Terus kemudian dari Bapak Heri itu kita dipermudah lagi dengan adanya aplikasi namanya Medley. Kemudian dari Bapak Dimas kita punya sebuah motivasi bagaimana cara tembus Scopus. Seperti itu ya. Terus kemudian di hari kedua kita dapat materi apa sih itu artikel ilmiah, bagaimana caranya dari 5 Kaprodi. Terima kasih sekali. Dan saya sebagai moderator hari ini mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, sebelum saya akhiri, ini nanti untuk webinar dengan tema bekerja berkarya dari rumah, menulis dari rumah. Ini nanti akan ditutup oleh Bapak Ketua STKIP Modern Ngawi, namun beliau berhalangan hadir, kemudian diwakilkan oleh Bapak Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Bapak Sofian Susanto. Ya, seperti itu, waktu dan tempat kami persilakan Bapak, monggo. Halo, terdengar ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf apabila kemarin terkendala jaringan dan tidak bisa membuka acara ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, kepada para kaprodi dan dosen STKIP Modern Ngawi atas terlaksananya acara ini. Jadi sebagian besar saya juga lihat ternyata di situ pesertanya ribuan dan berasal dari ada yang dari
Riau, ada yang dari Bojonegoro, ada yang dekat dari Magetan. Jadi saya berharap acara webinar ini tidak berhenti pada sebuah acara saja, tapi bisa dilanjut, apalagi ada grup coachingnya. Di situ bisa dosen bisa membantu, dan dari pihak STIKIP juga menawarkan wadah untuk menampung artikel ilmiah para guru, karena memang kita basicnya di pendidikan. Untuk keagamaan kita juga punya namanya Al-Mabsud di IAI Ngawi, terus di modern itu ada jurnal prodi, 5 prodi, PG PAUD, PG SD, matematika, sains, dan penjas. Dan ada jurnal pendidikan modern yang di situ global secara umum tentang pendidikan dan sudah terakreditasi Sinta 6. Jadi saya harapkan para peserta yang di sini, karena pada dasarnya undang-undang guru dan dosen itu sama, hanya beberapa substansi yang berbeda, kita di tengah kondisi pandemi seperti ini tidak membatasi langkah kita untuk melakukan kewajiban. Salah satu kewajiban dalam mengajar dosen terutama itu adalah pengabdian, penelitian, dan pengajaran. Jadi BBM ini belajar, berkarya, menulis dari rumah itu masih bisa dimaksimalkan. Karena kita sebagai pendidik diwajibkan untuk banyak menulis. Dan terima kasih apabila dari pihak kampus atau dari pihak panitia ada yang membuat kurang berkenan para peserta, mohon dimaafkan. Saya mewakili Pak Ketua, Wakil Ketua 1, akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aja. Oke. Terima kasih Bapak Sofyan Susanto selaku Wakil Ketua 1 STKIP Modern Ngawi. Sekian dari kami, tim panitia webinar dan workshop bekerja belajar menulis dari rumah. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang lebihnya dari panitia BBM 2020 Prodi Pendidikan Matematika STKIP Modern Ngawi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.